Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Pembelajaran bahasa Indonesia sangat penting bagi kami para mahasiswa. Pembelajaran bahasa Indonesia dapat meningkatkan kemampuan sosial, budaya, dan juga kemampuan intelektual para mahasiswa. Bahasa Indonesia bertujuan untuk membentuk karakter, di mana kita dapat berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Tetapi, banyak sekali mahasiswa yang beranggapan bahwasannya bahasa Indonesia merupakan mata kuliah yang gampang saja, atau bahkan sebagian mahasiswa meremehkan mata kuliah bahasa Indonesia. Mahasiswa menganggap bahwasannya bahasa Indonesia hanya melatih tata bahasa dan tata penulisan saja. Padahal, bahasa Indonesia memiliki hal yang lebih kompleks dari tersebut. Bahasa Indonesia dapat meningkatkan kemampuan komunikasi kita dengan baik dan benar secara tulisan maupun secara tertulis. Kita sebagai mahasiswa juga dapat menilai suatu karya tulis ataupun karya sastra Indonesia. Untuk membahas bahasa Indonesia lebih dalam, hendaknya kita mengetahui bagaimana perkembangan sejarah bahasa Indonesia itu sendiri. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia sudah dapat dilihat dari zaman Kerajaan Sriwijaya, di mana pada saat itu bahasa Indonesia masih berupa bahasa Melayu. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya bahasa Melayu merupakan cikal bakal dari bahasa Indonesia itu sendiri. Bahasa Melayu pada saat itu digunakan untuk bahasa sehari-hari pada zaman Kerajaan Sriwijaya, di mana mereka menggunakan bahasa Melayu untuk menyalurkan kebudayaan mereka dan juga untuk menyebarkan agama. Bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia disebut juga sebagai sebutan lingua franca, yaitu bahasa perhubungan atau bahasa yang menghubungkan seluruh penduduk yang ada di Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Untuk perkembangan selanjutnya dapat dilihat di saat terjadinya Kongres Pemuda pada tahun 1926, di mana para pemuda tersebut masih mempersalahkan apa bahasa persatuan yang cocok untuk bangsa Indonesia. Pada awalnya, para pemuda masih mengusulkan bahasa Melayu untuk dijadikan bahasa persatuan. Tetapi muncullah tokoh yang bernama M. Tabrani untuk mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dan pada akhirnya, bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 pada saat Sumpah Pemuda dibacakan. Setelah bahasa Indonesia lahir, muncullah perkembangan ejaan-ejaan bahasa Indonesia yang terus berkembang dan terus berubah seiring berjalannya zaman. Mulai dari ejaan Van Ophusen, ejaan Suwandi, ejaan Belindo, sampai EYD atau ejaan yang disempurnakan. Melalui paparan sejarah perkembangan bahasa Indonesia tadi, kita bisa melihat bahwa ada nilai-nilai terkandung dari perjuangan para pemuda-pemuda terdahulu untuk memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Seperti yang kita tahu, bahasa Indonesia memiliki fungsi, memiliki simbol sebagai identitas nasional, di mana itu adalah akar dari rasa nasionalisme kita sebagai rakyat Indonesia. Dengan rasa nasionalisme yang tinggi, maka kita juga akan bangga untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari kita. Hendaknya kita sebagai mahasiswa berusaha untuk melestarikan bahasa Indonesia dari generasi-generasi dan dari ke masa, agar bahasa Indonesia ini dapat tetap lestari dan tetap terjaga eksistensinya dari masa ke masa. Selanjutnya, muncul sebuah pertanyaan. Lalu, bagaimana dengan prospek bahasa Indonesia ke depannya? Apakah bahasa Indonesia akan tetap terjaga eksistensinya meskipun di tengah era digitalisasi seperti ini? Bahasa Indonesia di era digital seperti ini sudah pasti tetap terjaga eksistensinya.
Seperti yang kita tahu, bahwasannya Indonesia merupakan penduduk dengan pengguna layanan internet salah satunya terbesar di dunia. Kita sebagai seorang mahasiswa dan para pelajar lainnya juga merupakan salah satu pengguna terbesar dalam penggunaan layanan internet di Indonesia. Menurut riset dari STSN yang bersama dengan Yahoo, di mana mereka melakukan riset tentang penggunaan internet yang ada di Indonesia. Menurut hasil riset yang telah dilakukan, bahwasannya 64% penduduk Indonesia yang berasal dari kalangan remaja usia rentang 15 sampai 19 tahun merupakan pengguna internet di Indonesia sebesar 64%. Hal ini tentunya dilihat oleh semua kalangan, terutama para kalangan di penggiat pendidikan, bahwasannya ini merupakan suatu peluang emas bagi kita untuk melestarikan bahasa Indonesia itu sendiri. Seiring dengan perkembangannya di era digital seperti ini, media digital dan media sosial menjadi salah satu media untuk melakukan pembelajaran bahasa Indonesia. Ini tentunya menjadi hal yang positif bagi kita, bahwasanya kita memiliki media yang efektif untuk meningkatkan antusiasme para pelajar, untuk meningkatkan antusiasme para mahasiswa dan semua kalangan masyarakat untuk mempelajari bahasa Indonesia. Dengan adanya media digital, dengan adanya media pembelajaran yang sangat efektif ini, tentunya kita dapat menjaga eksistensi bahasa Indonesia agar tetap terjaga dan tetap digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Dengan adanya media digital ini, bagi sudut pandang saya sebagai mahasiswa, memudahkan kita untuk belajar bahasa Indonesia dari platform manapun. Seperti yang saya jelaskan tadi, pembelajaran bahasa Indonesia dapat meningkatkan kemampuan sosial, kemampuan intelektual, dan juga kemampuan di bidang budaya. Dengan adanya digitalisasi di pendidikan ini, kita dapat melestarikan bahasa Indonesia. Kita sebagai mahasiswa dapat memberikan kontribusi kita untuk berusaha melestarikan bahasa Indonesia dan juga menjaga eksistensi bahasa Indonesia agar tetap terjaga dengan menggunakan media digital melalui media pembelajaran. Sekian narasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang berkenan di hati Anda. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Santi Santi Om. Salam kebajikan, Rahayu.